Nah, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tetapi kita jangan hanya melihat bahwa Undang-Undang 13 Tahun 2022 itu berkaitan tentang omnibus dan partisipasi masyarakat saja yang diatur di dalam putusan MK itu, tetapi lebih luas dari itu. Kita bisa baca di ketentuan umum. Jadi di ketentuan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 itu ada 7 materi yang diadakan perubahan. Pertama adalah metode omnibus, kemudian memperbaiki kesalahan teknis setelah adanya rapat paripurna pembicaraan tingkat 2, kemudian memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat atau meaningful participation, kemudian yang keempat adalah membentuk peraturan undang-undangan secara elektronik, mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi analis legislatif ataupun analis hukum dan lain sebagainya, mengubah teknik penyusunan naskah akademik, dan mengubah teknik penyusunan peraturan undang-undangan. Nah, ini semuanya adalah berkaitan dengan perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan, baik adanya review-review ataupun permasalahan dari adanya Undang-Undang 12 tahun 2011 dan Undang-Undang 19 tahun 2015. Nah, pertama kita akan membahas tentang omnibus. Nah, kalau omnibus ini saya yakin teman-teman udah pada paham semua ya. Kalau omnibus itu adalah sebuah metode yang muncul dikarenakan adanya putusan MK, karena MK itu mengatur tentang positif legislasi. Kenapa positif legislasi? Karena di dalam putusan MK-nya bahwa Omnibus Law ataupun Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu tidak sebelumnya itu metode baru gitu, belum diatur di Undang-Undang 12 tahun 2011. Kalau mau digunakan gitu, silakan diatur dulu gitu, diatur dulu metodenya gitu. Akhirnya dengan adanya itu diaturlah metode omnibus ini dimasukkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Nah, kemudian memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Nah, ini juga penting teman-teman. Kalau kita melihat di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin kan banyak tuh ada kesalahan ketik ataupun ada kesalahan rujukan. Nah, itu nanti bisa diperbaiki pada saat setelah adanya koreksi dari Sekretariat Negara sebelum dilaksanakannya pengundangan. Nah, ini juga penting karena memang selama ini nih yang saya pengalaman yang saya ketahuin, memang di dalam setelah adanya pembicaraan tingkat 2 di dalam rapat paripurna itu ada aja kesalahan-kesalahan baik kurang titik ataupun kesalahan rujukan ataupun yang hal-hal sepele kayak terdiri dari terus terdiri atas. Nah, itu nanti bisa diperbaikin pada saat itu karena hanya kesalahan teknis tapi tidak merubah substansi ya. Nah, kemarin yang ada permasalahan juga yang tentang halaman-halaman Undang-Undang Cipta Kerja itu berkaitan dengan tekniknya. Jadi kalau di Setnek itu ada guidelines, mereka ada guidelines yang diatur dalam peraturan menteri itu tentang spasi, terus kemudian rata kiri kanannya berapa gitu. Makanya kemarin agak berbeda ya halamannya di Undang-Undang Cipta Kerja itu yang dari berapa ribu halaman menjadi sekian halaman. Nah, itu salah satu perubahan-perubahannya. Nah, kemudian yang ketiga mengenai memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Nah, ini MK menyebutkan setidaknya harus memenuhi 3 hak ya, right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Tapi menurut saya ada 1 hak lagi yang belum disebutkan oleh MK, yaitu right to be informed. Nah, ini right to be informed sebenarnya banyak dilanggar oleh DPR dan pemerintah. Right to be informed sebenarnya sudah diatur dalam pasal 88 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang penyebarluasan. Jadi penyebarluasan itu dilakukan mulai dari tahapan prolegnas. Nah, kalau prolegnas itu sudah harus ada naskah akademiknya ya biasanya. Kemudian penyusunan, kemudian penyusunan rancangan undang-undang dan pembahasan rancangan undang-undang hingga pengundangan. Nah, itu sebenarnya harus ada disebarluaskan kepada masyarakat. Jangan sampai seperti kasus yang sebelumnya. Jadi harus runut gitu. DPR itu harus mengupdate setiap saat. DPR dan pemerintah dalam pembahasan itu sebenarnya harus mengupdate setiap saat mana draft-draft yang sudah di hasil dari rapat hari ini, hasil dari rapat yang seminggu kemudian. Nah, itu harus runut perubahannya di mana saja. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud right to be informed. Nah, kemudian right to be explained, right to be heard. Nah, itu sebenarnya juga sudah
dilakukan sebenarnya oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR jauh sebelum adanya putusan MK. Nah, kalau kita bisa melihat, teman-teman bisa ngecek nih di Google, diketik aja SIMAS PUU partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin panitia bisa membantu share screen, dicari di Google, nanti kita bisa lihat tuh ada videonya, kita saksiin bersama-sama videonya cara untuk memberikan masukan melalui SIMAS PUU. Nah, di SIMAS PUU itu, teman-teman, itu adalah rancangan undang-undang dan naskah akademiknya yang diminta oleh kelengkapan dewan, yang diminta oleh kelengkapan dewan untuk disusun di pusat perancangan undang-undang. Jadi kayak misalkan kita diminta untuk menyusun undang-undang provinsi, karena sekarang kan lagi banyak undang-undang provinsi. Nah, itu nanti kita akan update secara berkala, mulai dari rencana penyusunannya. Jadi di rencana penyusunan itu ada urgensi-urgensinya, kemudian di tahapan awal itu sudah ada draft rancangan undang-undangnya, sudah ada naskah akademiknya. Nanti teman-teman bisa ngasih masukan di situ. Masukannya bisa melalui ya, bisa di searching SIMAS PUU. Oke, sebentar. Mas. SIMAS PUU. Ini sebenarnya sudah ada toolsnya, cuma memang karena kurangnya sosialisasi, jadi banyak yang nggak mengetahui juga, teman-teman. Makanya kadang-kadang jarang juga tuh ada masukan-masukan, dan baru ada masukan itu pada saat tahapan pembahasan, atau enggak pada tahapan, ya ini udah mau diketok nih, gitu, udah mau disetujuin antara DPR dan pemerintah, baru ada masukan-masukan. Padahal, ya itu udah hampir telat ya, kalau bisa dibilangnya seperti itu. Kalau mau memberikan masukan, benar-benar dari awal, dari rencana penyusunan, teman-teman harus concern dengan itu. Bisa Ibu Nur? Kalau enggak nanti kita bisa skip dulu, nanti di akhir aja, nggak apa-apa. Baik, mungkin nanti di akhir ya Pak, ada kendala koneksi ternyata. Oke, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya di pasal 96 ayat 4 juga itu juga ditegaskan kembali tentang penyebarluasan, karena tujuannya adalah untuk meminta masukan dari masyarakat yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian kita masuk ke pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik. Nah, ini juga materi baru nih, gitu. Salah satu materi baru yang diapresiasi oleh para pakar, dan juga ini juga masukan-masukan dari pakar juga. Jadi kita di dalam penyusunan Undang-Undang P3 itu nggak hanya dilakukan oleh tim, tapi juga melibatkan pakar-pakar seperti Bapak Dr. Ahmad Redi, juga kami undang untuk memberikan masukannya. Kemudian ada profesor-profesor, dan kita juga melakukan uji publik ke daerah-daerah. Gitu. Nah, apa ini yang berbeda dari membentuk peraturan undang-undangan secara elektronik? Nah, kalau membentuk peraturan undang-undangan secara elektronik, itu mulai dari rapatnya, kita udah bisa melaksanakan secara online nih, via Zoom seperti ini. Nah, itu bisa dianggap melaksanakan rapat pembahasan ataupun penyusunan rancangan undang-undang. Nah, kemudian tanda tangan di naskah akademik di rancangan undang-undang tersebut juga sudah bisa dilaksanakan secara elektronik. Nah, sebagai contoh kemarin Bapak Mendikbud kalau saya tidak salah itu, saya lupa RU-nya apa, dia tidak bisa hadir secara fisik karena berhalangan, akhirnya dia melaksanakan tanda tangannya secara elektronik tuh di DPR, kemarin di tingkat pembahasan tingkat 1. Nah, itu udah bisa tuh teman-teman. Nah, itu adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang 13 tahun 2022. Nah, terus yang keempat, mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lainnya. Nah, ini adalah kebutuhan karena peneliti itu kan sekarang semuanya ditarik ke BRIN ya, jadi butuh ada suatu organ gitu di dalam baik di dalam DPR, pemerintah ataupun yang lainnya yang concern gitu untuk mengkaji masalah-masalah yang ada di dalam undang-undang, rancangan undang-undang. Kemudian mengubah teknik penyusunan naskah akademik. Nah, ini sebenarnya juga menarik teman-teman. Kalau kalian perhatiin di perubahan itu kan merubah bab 2 huruf D. Itu kan menambahkan kajian regulatory impact assessment atau analisis dan metode ROCP. Nah, itu apa sih metode? Itu kan sebenarnya kita nggak tahu kan metode itu apa. Nah, Pusat Perancangan Undang-Undang itu menyusun metode itu. Sekarang lagi menyusun metode RIA. Metode RIA itu bertujuan untuk memberikan opsi-opsi nih. Jadi opsi-opsi dalam materi muatan, misalkan pengaturan tentang A itu menimbulkan efeknya seperti apa.
pengaturan tentang B, efeknya seperti apa. Nanti di situ pembentuk peraturan undang-undangan akan memilih di mana opsi yang paling bagus, A, B, atau C. Misalkan opsi C yang paling bagus, maka opsi C itu akan dimasukkan di dalam materi muatan rancangan undang-undang. Nanti dimasukkan di dalam naskah akademik bab 2 huruf B. Jadi nanti untuk kedepannya nih teman-teman bisa ngecek langsung di naskah akademik, mungkin setelah tahun 2022 kali ya, 2023 mungkin baru mulai dikemukakan ya metode-metode ini nih. Jadi bisa dilihat di bab 2 huruf D, ini kenapa sih materi muatannya isinya kayak gini nih gitu. Nah, itu ada kajiannya. Oh, kenapa kajian kayak gini? Karena memang ini paling mudah nih gitu kan, tidak membebankan APBN gitu, lebih ringan bebannya gitu kan, nggak perlu untuk membentuk lembaga baru gitu, cukup di bawah direktorat gitu kan. Itu kan berkaitan dengan anggaran juga. Kemudian yang terakhir ya tentang teknik penyusunan peraturan undang-undangan. Nah, kalau itu berkaitan dengan perbaikan-perbaikan dan mengakomodasi metode omnibus tuh yang tadi sudah dijelaskan ya, metode omnibus yang di Undang-Undang Cipta Kerja itu hampir semua dimasukkan di dalam lampiran yang kedua ini. Gitu. Mungkin dari itu, ini aja dari saya, Bu Nur, saya kembalikan. Apabila misalkan ada pertanyaan, kita diskusi aja. Soalnya saya juga baru ditunjuk tadi pagi sama Pak Reddy untuk menggantikan beliau, jadi belum sempat nyiapin materi. Baik, Pak Noval, terima kasih atas pemaparan materinya. Teman-teman semuanya boleh langsung mengajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Boleh langsung menggunakan fitur raise hand atau nanti bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bapak Noval, izin sebelumnya Pak Reddy sudah memberikan materi kepada kami. Apakah materi tersebut bisa kita share screen? Boleh kita lihat ya materinya sama-sama. Baik. Baik, apakah layarnya sudah terlihat, teman-teman, Bapak? Terlihat, cuma agak kecil, bisa di slideshow. Mohon maaf. Ya, ini sebenarnya sama aja yang tadi udah saya jelasin ya. Ada 8 tentang pengantar, isi putusan MK-nya itu seperti apa, tentang positif legislasinya. Jadi memang MK itu nyuruh kita tuh nyuruh DPR dan pemerintah kalau mau bikin aturan yang berbeda gitu, tekniknya metodenya berbeda ya diatur dulu gitu kan, positif legislasi namanya. Nah, itu dia isi putusan MK, intinya tuh itu sebenarnya. Jadi kita putuskan untuk merevisi Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ya kita harus revisi dulu gitu kan. Nah, Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangannya. Materi barunya tadi juga sudah saya jelaskan, metode omnibus juga tadi sudah sedikit saya jelaskan karena memang kan itu sudah kita ketahui ya, kalau metode omnibus itu kan untuk menggabungkan, ya udah dicampurin gitu yang materinya sama gitu, intinya kan kayak gitu. Nah, sebenarnya ada hal menarik juga nih tentang metode omnibus kalau kita baca di pasal apa tadi ya. Jadi metode omnibus itu tidak bisa, undang-undang yang menggunakan metode omnibus itu tidak bisa dirubah, hanya bisa diubah dengan undang-undang yang menggunakan metode omnibus. Nah, ini sebenarnya menimbulkan pertentangan juga nih. Kenapa sih undang-undang nggak bisa diubah sama undang-undang lain gitu kan, atau sama undang-undang sektoralnya? Cuma bisa diubah oleh undang-undang omnibus. Jadi kalau mau ubah undang-undang cipta kerja ya harus ubah undang-undang cipta kerja. Nggak bisa misalkan di dalam undang-undang cipta kerja, misalkan ada materi muatan tentang pertanahan nih teman-teman. Kita mau mengubah undang-undang pertanahan dan kita ubah undang-undang cipta kerja, itu nggak bisa. Nah, itu nanti bisa menjadikan kajian oleh teman-teman nih, kenapa kira-kira ini melanggar nggak atau gimana nih, nanti itu bisa dikajikan, mungkin bisa dijadikan tesis atau skripsi. Nah, pembentukan peraturan undang-undang secara elektronik tadi juga saya sudah jelaskan berkaitan dengan rapat-rapatnya, berkaitan juga dengan tanda tangan secara elektronik. Bahkan juga tadi ada saya kasih contoh tentang Pak Nadiem Makarim, Mendikbud itu menandatangani secara elektronik dalam pembahasan tingkat 1. Ya, mungkin itu Mbak, udah semua sih sebenarnya.
Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya boleh teman-teman, apakah ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan? Boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat atau di grup WhatsApp, atau juga boleh menanyakan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Nanti akan kami silakan untuk bertanya secara langsung kepada Bapak Noval. Kalau memang belum ada, kita bisa buka si mesin tadi dulu, Mbak, mungkin. Oh, baik. Coba saya share Windows ya, Pak. Ya. Izin, apakah terlihat, Bapak Ibu? Terlihat. Ya. Boleh digeser ke bawah yang ada videonya, kita bisa saksikan bareng-bareng tentang videonya. Ini. Ya, yang video grafisnya Mas itu, nah ya itu di start. Dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi Simas PU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silakan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi Simas PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silakan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Ya, itu cara mudah ya untuk memberikan masukan di naskah akademik dan rancangan undang-undang yang disusun atau yang penyusunannya ada di Pusat Perancangan Undang-Undang. Nah, itu pasti kita share tuh, mulai dari urgensinya. Jadi kayak misalkan nih ada permohonan baru, permintaan baru gitu dari AKD untuk menyusun suatu undang-undang. Itu kita pasti upload tuh, mulai dari rencana penyusunannya, urgensinya kita dari mulai urgensi udah kita upload. Jadi teman-teman udah bisa ngasih masukan mulai dari urgensinya. Nah, kemudian kalau misalkan kita udah selesai menyusun rancangan draft awal, rancangan undang-undangnya, itu kan kita share lagi. Teman-teman bisa mengkritisi langsung tuh di situ. Masukannya di mana, itu juga bisa di-download rancangan undang-undang atau naskah akademiknya. Kalau misalkan ada yang memasukkan, ya udah nggak apa-apa, langsung dikasih komen-komen di rancangan undang-undang juga bisa, nanti rancangan undang-undang itu di-upload lagi. Kayak gitu. Nanti pas sudah selesai kita menyusun masukan, nanti ada statusnya. Jadi teman-teman setelah memberikan masukan, nanti ada tahapannya. Nanti dikabarin juga via email statusan masukan Anda telah kami terima gitu. Masih dalam tahapan moderasi ataupun sudah dilaksanakan dibahas dan hasilnya itu gitu. Nanti sudah jelas. Intinya kami sudah mencoba membangun sistem yang sebenarnya diusulkan untuk yang diusulkan oleh MK ya, sebenarnya udah ada gitu sistemnya. Cuma memang ini baru dalam tahapan kami sebagai supporting system DPR, belum secara DPR secara utuh. Kalau DPR secara utuh biasanya memberikan masukannya bisa melalui surat gitu kan, atau enggak melalui aplikasi DPR Now kalau nggak salah itu namanya. Seperti itu. Baik, Bapak. Ini telah ada satu pertanyaan dari Ibu Latifah. Beliau meminta dijelaskan terkait konsep RIA, karena konsep tersebut merupakan hal yang baru dalam peraturan perundang-undangan. Boleh langsung dijelaskan saja, Bapak? Ya,
Baik, baik. Jadi RIA itu atau Regulatory Impact Assessment atau Analysis itu sebetulnya itu adalah kebutuhannya. Dan itu sudah diterapkan di negara-negara Eropa, di negara-negara OECD itu sudah lama. Bahkan sebenarnya kita juga udah menerapkan di Bappenas tuh udah punya pedomannya bahkan. Tapi kalau kita lihat ya memang perlu kita sesuaikan dengan pedoman-pedoman yang ada yang khusus gitu untuk pembentukan undang-undang DPR. Nah, urgensinya itu apa sih? Jadi membentuk undang-undang dituntut untuk menghasilkan undang-undang yang memenuhi berbagai kebutuhan hukum masyarakat. Jadi undang-undang yang baik itu adalah undang-undang yang memperhitungkan dampak terhadap semua pihak yang terkait. Nah, saya jelaskan sedikit nih tentang pedomannya. Jadi di pedoman itu ada identifikasi stakeholders, identifikasi tertentu, dan identifikasi indikator utama. Jadi di dalam itu, jadi pertama kalau misalnya kita menyusun undang-undang, kita harus mengidentifikasi dulu nih siapa stakeholders yang bakalan terkait. Kayak misalkan di undang-undang Cipta Kerja yang bakal terkait berarti kan pemerintah daerah gitu kan, kemudian buruh, ada kementerian-kementerian juga bakalan terkait, notaris, PPAT otomatis kan terkait. Nah, nanti kita petakan tuh siapa saja yang terdampak. Nah, nanti itu bisa digunakan tuh untuk meminta masukan dari mereka. Itu bisa berguna tuh. Nah, kemudian kita petakan juga dampaknya. Kayak misalkan kita mengatur mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai perizinan perizinan ya, tentang perizinan. Nah, itu kenapa materi muatannya itu seperti itu? Gitu. Dampaknya tuh bagaimana seperti apa? Oh, dampaknya berarti nanti tidak dilaksanakan secara nggak perlu harus datang lah, intinya nggak perlu harus datang ke Kementerian Investasi, cukup melalui OSS gitu kan, single submission. Nah, itu adalah suatu kemudahan-kemudahan yang sebenarnya bisa dianalisis itu dari metode RIA. Nanti dari metode-metode RIA itu, dari metode RIA yang disusun, nanti dilihat, oh ini ini permasalahan utama nih, permasalahan utamanya A. Nanti dari permasalahan utama A itu kenapa ada permasalahan utama? Berarti kan ada permasalahan-permasalahan cabangnya lagi. Permasalahan-permasalahan cabangnya ini nanti digunakan jawaban dari permasalahan ini digunakan untuk menyusun batang tubuh atau materi muatan di rancangan undang-undang. Nah, kalau di pedoman kita itu ada indikator utama, ada indikator tertentu. Indikator utama itu yang harus terpenuhi untuk adanya penyusunan suatu undang-undang, itu harus terpenuhinya perspektif nilai-nilai Pancasila dan HAM. Dua itu kalau nggak terpenuhi di undang-undang itu nggak bakalan terjadi itu penyusunan rancangan undang-undang. Kalau misalkan dua ini terpenuhi, baru bisa kita lanjutkan di indikator tertentu. Nah, indikator tertentu itu kalau nggak salah kemarin ada 8 atau 11 indikator. Jadi mulai dari adanya kewenangan, terus kemudian adanya beban keuangan negara, itu kita analisis per opsi. Jadi bukan secara gamblang permasalahannya apa, enggak, tapi per opsi. Jadi misalkan di RUU Pendidikan Kedokteran Hewan, gitu kan. Itu kan kenapa masih sangat sedikit gitu universitas-universitas yang ada tentang pendidikan kedokteran hewannya, gitu kan. Nah, itu kita analisis permasalahannya. Yang pertama, ternyata tidak ada insentif gitu kan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, pengaturannya belum jelas. Kemudian yang ketiga, minat mahasiswanya itu memang sedikit karena memang ya kita kan berbeda ya dengan di Eropa. Di Eropa tentu saja kan butuh gitu, sangat butuh. Mungkin kalau di Indonesia hanya di kota-kota besar saja yang peliharaan anjing, kucing atau sebagaimana, itu tentu saja dia butuh dokter hewan. Tapi kalau untuk di desa-desa atau daerah tentu saja itu kemungkinan besar kecil gitu untuk dibutuhkannya dokter hewan. Makanya gimana nih caranya? Padahal negara Indonesia itu kekurangan banget dokter hewan. Nah, kemarin contoh nih yang kasus PMK kemarin kan akhirnya yang nyuntik-nyuntikin itu kan perawat manusia gitu kan, kebanyakan bukan dari dokter hewannya karena kekurangan tenaga dokter hewan. Nah itu kita analisis opsi-opsinya. Kenapa kekurangan tenaga dokter hewan? Oh, karena tidak ada universitas yang mau gitu. Nah, gimana caranya agar universitas mau membuka program atau fakultas kedokteran hewan? Nah, itu dianalisis A, B, C. Nanti di A, B, C-nya ini, opsi-opsinya ini, nanti dijelaskan lagi per indikator itu. Dia masuk indikator mana, dan dia harus dijelaskan seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan RIA. Kemudian ada juga dampak, biaya dan dampak. Nah, ini juga penting. Jadi sebenarnya biaya itu nggak harus
nggak harus ini ya berbentuk dalam uang ya, tapi biaya itu bisa saja dia menambah atau mengurangi manfaat. Jadi kayak manfaatnya harusnya bisa 3, ini cuma 2 dengan adanya pembuatan peraturan undang-undangan. Nah, itu bisa disebut cost gitu kan. Kalau manfaat ya dia dengan mengurangi biaya itu juga udah disebut manfaat. Jadi seperti itu. Itu sedikit tentang RIA. Berbeda lagi dengan ROSIPI. Kalau ROSIPI itu saya masih belum mendalami tentang ROSIPI, tapi yang di dalam Pusat Perancangan Undang-Undang lebih concern ke arah RIA pada saat ini. Saya juga termasuk di dalam tim yang menyusun pedoman RIA di Pusat Perancangan Undang-Undang. Nanti kalau misalkan sudah launching, sudah ada, nanti mungkin bisa dicek lagi tuh di website PUU, nanti kemungkinan saya akan upload di situ pedomannya, teman-teman bisa pelajarin itu. Itu sangat berguna sebenarnya. Mungkin. Terima kasih. Bapak, dari Ibu Latifa ada lanjutan pertanyaan lagi terkait juga. Apakah dalam asesmen ini menggunakan pihak ketiga, misal dalam hal pajak atau retribusi? Hal ini tentu berkaitan dengan rakyat. Ketika berbicara dampak, artinya masyarakat dilibatkan secara langsung atau bisa meminta pendapat para ahli ekonomi atau terkait ya, Pak? Nah, ini kan berkaitan dengan ini ya, partisipasi masyarakat lagi nih, balik lagi. Nah, kita pertama tentu saja kita membuka luas untuk partisipasi masyarakat. Siapapun bisa memberikan masukan, tetapi dikhususkan kepada orang yang terdampak langsung terhadap materi muatan yang akan terkena itu. Sebenarnya untuk ahli pasti tentu saja akan ada materi masukan-masukan dan akan kita undang gitu untuk masukan-masukan ahli ekonomi ataupun ahli bahasa gitu, ahli-ahli yang lain dalam penyusunan rancangan peraturan undang-undangan pasti kita mintai pendapatnya gitu. Nah, untuk masyarakat tentu saja kan kita nggak mungkin kan untuk bisa nanyain satu-satu pendapat masyarakat itu seperti apa gitu. Karena itu kan menimbulkan waktu yang sangat panjang gitu kan, apalagi Indonesia kan negara yang sangat luas gitu kan. Nah, dalam praktiknya ini biasanya saya tim dalam menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang itu tidak berkaitan, maksudnya tidak terpatok dengan masyarakat ini ya. Jadi kita memilih gitu. Misalkan di rancangan undang-undang tentang apa yang terakhir, ombudsman gitu. Kita harus lihat tuh di mana kanwil ombudsman, kita minta masukan dari mereka. Kemudian kita juga minta masukan dari LSM, gimana sih kerja ombudsman selama ini di daerah seperti apa, gimana kinerja ombudsman di pusat itu seperti apa gitu kan. Kayaknya nggak ada ininya, nggak kelihatan giginya gitu kan, kenapa nih gitu. Ternyata kan ombudsman bilangnya ya kita cuma bisa ngasih rekomendasi gitu kan, nggak bisa maksa gitu, kita cuma ngasih rekomendasi ke DPR dan presiden gitu. Nggak bisa kita maksa-maksa mereka untuk mengubah atau menindaklanjutin sesuai rekomendasi kita cuma bisa ngasih ke presiden dan DPR. Nah, mau presiden dan DPR nindaklanjutin itu ke kementerian ataupun ke pelayanan publik yang terkait, itu terserah mereka gitu. Nah, dalam penyusunan rancangan undang-undang, nah itu yang kita hadapin. Kita minta masukan nih sebanyak-banyaknya, gitu kan, baik dari pakar, LSM, kemudian kita juga minta masukan kalau misalkan terkaitan dengan provinsi itu berkaitan, kita minta masukan ke provinsi, gubernurnya, kita minta masukan ke DPRD-nya, kita minta masukan ke LSM di daerahnya, kita minta masukan ke pakar-pakar di universitas-universitasnya. Nah, itu yang kita minta masukan. Nah, di Undang-Undang Perubahan Undang-Undang 11 tahun 2006 itu tentang pemerintahan Aceh, itu banyak sekali tuh stakeholders-nya, ada 11 yang harus kita datangin, akhirnya ya kita jadiin FGD. Nah, itu kan bisa tuh seperti itu. Jadi kita gabungkan semua, kita dengarkan masukannya, nanti kita catat, kalau misalkan ada kita yang kurang jelas, kita bisa tanyakan seperti apa kira-kira permintaan-permintaan mereka. Nah, nanti kita olah di Jakarta, gimana macamnya gitu, agar ya tentu saja kan permintaan-permintaan itu nggak bisa dimasukin semuanya gitu kan, pasti ada aja gitu yang bertentangan gitu, ada aja pasti yang nggak setuju nih, pemerintah pusat pasti nggak setuju untuk menambah anggaran lah atau apa, untuk khususan itu pasti nggak akan disetujui. Nah, ini kira-kira kita gimana nih agar tidak melanggar peraturan undang-undangan lain dan memang mengakomodasi seluruh masukan dari mereka gitu.
Nah, ini kita ini juga ya, kita gimana caranya tim lah intinya untuk kesepakatan. Nah, dari tim itu tidak hanya terdiri dari perancang peraturan perundang-undangan, tapi ada juga dari pakar pendamping. Pakar pendamping itu biasanya dari dosen, guru besar ataupun ya akademisi lah, intinya akademisi di universitas. Termasuk universitas yang sudah MOU dengan Badan Keahlian DPR RI. Nah, itu biasanya kita libatkan tuh dalam pembentukan penyusunan peraturan perundang-undangan. Itu ada kemudian ada juga dari analis anggaran, kemudian dari analis APBN, kemudian dari peneliti atau analis legislatif. Jadi timnya beragam untuk melihat dari berbagai macam perspektif, tidak hanya dari perancangan aja. Gitu. Jadi kita bisa minta masukan dari mana aja, kita terima masukan dari mana aja, tetapi diutamakan kepada stakeholders yang terdampak. Nah, itu dia sebenarnya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, izin ada pertanyaan juga terkait metode Omnibus Law. Yang mana di dalam revisi yang terbaru itu kan ada penambahan pasal 42A. Di pasal 42 ini bunyinya penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Nah, dokumen perencanaan itu seperti apa sih? Dan pertanyaan selanjutnya, karena Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin itu telah disusun berdasarkan metode omnibus, apakah undang-undang tersebut dapat dinyatakan sah? Karena kan pengaturan terkait metode omnibus ini baru ada di revisi yang sekarang nih, di penambahan pasal 42A. Bagaimana Bapak? Berkaitan dengan pasal 42 itu yang tentang dokumen perencanaan, sebenarnya itu ini aja ya, teknikal aja ya. Jadi di dalam prolegnas itu ditulisin omnibus gitu. Nah, itu ada ininya, kodenya. Jadi kalau undang-undang biasa kan cuma undang-undang aja gitu kan, undang-undang nomor berapa, rancangan undang-undang tentang apa gitu. Nah, kalau yang ini dia rancangan undang-undang, di belakangnya ditulisin omnibus. Nah, itu di prolegnas kemarin tuh undang-undang Cipta Kerja, nah itu ditulisin tuh, itu ada tulisannya omnibus. Nah, itu yang dimaksud dengan dokumen perencanaan. Nah, ini untuk membedakan gitu. Membedakan antara undang-undang yang dibuat secara business as usual ya, dan yang dibentuk secara omnibus. Nah, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan ini ya, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, kalau saya lihat, memang sebenarnya kan kemarin ada dissenting opinion ya, antara 5 hakim MK dan 4 hakim MK gitu kan. Yang 5 hakim MK bilang ini adalah inkonstitusional secara bersyarat gitu kan. Yang satunya lagi bilang ya ini kan kebutuhan gitu, kebutuhan dari masyarakat gitu ya. Dan metode-metode itu bisa dipakai untuk apa saja gitu kan, dan bisa berkembang. Dan ini kan mengenai metode, berbeda dengan teknik gitu kan. Teknik kan memang diatur secara lengkap tuh di Undang-Undang 12 tahun 2011 itu kan diatur untuk teknik-tekniknya. Kalau metodenya itu nggak diatur tuh di Undang-Undang 12 tahun 2011. Dan jadi 4 hakim MK itu termasuk Pak Anwar Usman itu bilang ya nggak ada masalah kalau misalkan undang-undang, kalau DPR dan pemerintah menggunakan metode omnibus, asalkan tekniknya benar gitu. Kan selama ini teknik yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan 11 tahun 2020 itu kan benar tuh. Dia mengikuti teknik yang ada di Undang-Undang 12 tahun 2011. Tetapi dikatakan institusional bersyarat ya karena memang 5 hakim MK yang mayoritasnya itu bilang ya ini metodenya harus diatur dulu. Padahal sejauh ini nggak ada pengaturan tentang metode di Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, kalau dari saya, ya tentu saja ini butuh, ya berdasarkan putusan MK kita harus laksanakan dan dihormati. Ya tentu saja nih Undang-Undang Omnibus itu ya harus dibenerin gitu kan. Mungkin dari segi tekniknya aja ya, mengikuti Omnibus yang sekarang, apakah nanti dibentuk undang-undang baru untuk mengganti Undang-Undang Omnibus, atau dilakukan perubahan, nah itu nanti belum diputuskan nih oleh DPR dan pemerintah tuh kira-kira mau dibentuk seperti apa. Tapi kalau misalkan daya lakunya untuk yaitu kembali lagi ke putusan MK gitu kan. Jadi masih tetap berlaku asal tidak berkaitan dengan berdampak secara luas ya. Nah, itu seperti itu. Baik Bapak, lanjut lagi terkait metode omnibus tadi, diatur juga di pasal 97A
bunyi pasal 97A ini adalah materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan atau dicabut dengan mengubah dan atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, ini kan penambahan pasal ya, Pak? Ya. Jadi sebenarnya apa sih perbedaannya undang-undang dengan menggunakan metode omnibus dan undang-undang yang seperti biasa? Bukannya kalau undang-undang seperti biasa pun ketika diubah atau dicabut menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru juga, atau perbedaannya itu di mana ya, Pak? Nah, ini perdebatan sebenarnya. Waktu itu sempat ada perdebatan yang agak cukup panjang gitu kan, baik di kalangan tim maupun ada masukan-masukan dari pakar-pakar juga. Ini agak lama nih merumuskan pasal ini. Sebenarnya artinya, sebenarnya pengen DPR dan pemerintah itu pengen mengamankan lah, intinya mengamankan undang-undang omnibus nih. Jadi undang-undang Cipta Kerja itu kan kemarin baru aja disahkan, ternyata di komisi yang terkait itu kita mau melakukan perubahan nih, yaudah nanti kita lakukan perubahin aja nih undang-undang Cipta Kerja. Nah itu untuk nanti lama-lama undang-undang Cipta Kerja tuh udah nggak ada gitu kan, karena materinya ya udah diubah dengan undang-undang sektoral. Nah intinya tuh dengan adanya pasal ini sebenarnya ingin mengamankan, dalam tanda kutip ya mengamankan aja gitu, mengamankan agar undang-undang Cipta Kerja cuma bisa diubah ya dengan undang-undang Cipta Kerja. Gitu. Jadi kalau kita mau pemerintah pusat dan DPR mau mengubah undang-undang Cipta Kerja, ya diubah undang-undang Cipta Kerjanya. Walaupun di dalam undang-undang Cipta Kerja itu mengatur ya kan, itu kan campuran tuh, ada dari undang-undang penataan ruang, tenaga kerjaan dan segala macam. Nah, terus pertanyaan lanjutannya, gimana kalau misalkan undang-undang penataan ruang 26/2007 itu dicabut, dibikin peraturan baru, gitu. Pertanyaannya kan itu. Terus gimana nih materi muatan yang diatur di undang-undang omnibus masih hidup apa enggak gitu kan? Pertanyaan gitu. Dijawab waktu itu sama tim, itu masih tetap hidup, teman-teman. Karena di undang-undang Cipta Kerja itu dia adalah entitas tersendiri. Karena dia udah dihidupkan nih di undang-undang Cipta Kerja. Walaupun di situ dicabut, di undang-undang 26/2007 dicabut, itu nggak ada masalah. Asalkan undang-undang Cipta Kerjanya ini masih tetap hidup. Jadi dia menjadi pasal tersendiri. Makanya nanti ini menarik sebenarnya kalau misalkan mau ditulis, dijadiin skripsi atau tesis, kenapa nih dia super body seperti ini nih undang-undang Cipta Kerja nih, undang-undang omnibus. Nah ini perlu diteliti ini sama teman-teman yang mungkin sama ahli, kalau mau dijadiin tulisan jurnal juga bisa nih kalau menurut saya. Menarik ini. Baik Bapak, jadi kesannya tidak pernah bisa mati ya Pak, dicabut di sini tetap hidup gitu. Tetap hidup. Betul. Betul, seperti itu. Jadi undang-undang penataan ruangnya semuanya dicabut nih, bikin undang-undang baru gitu kan. Yang diatur di undang-undang Cipta Kerja tetap hidup, dia sendiri di situ. Betul. Ini menarik untuk dijadikan diskusi lanjutan atau mungkin bahan penelitian ya Bapak. Betul. Karena itu kan belum pernah ada kan. Jadi kebaharuan itu cukup ini ya. Lagi ya sih nggak ada lah intinya kayak gitu kalau mau nulis ini. Iya. Di pasal yang barusan itu emang cukup menimbulkan banyak pertanyaan ya Pak. Emang ini bedanya apa sama undang-undang yang biasanya gitu? Iya, betul. Bapak lanjut lagi Pak, ada pertanyaan selanjutnya. Baik, gimana Pak? Iya, mulai dari pasal 40 tadi aja kan, yang tadi disebutkan yang ada dokumen perencanaan aja kan udah berbeda tuh. Semua harus disebutkan. Betul. Ya kan, harus ada tulisan omnibusnya gitu kan. Padahal ya kalau mau disamain namanya biasa ya udah nggak usah gitu kan. Intinya kan kayak gitu. Cuma memang dia dibuat spesial aja lah. Oke. Baik Bapak, izin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Di pasal, kita loncat lagi ke pasal yang lebih atas nih Pak, pasal 49. Di perubahan pasal 49 undang-undang yang terbaru itu ada penambahan di ayat 2-nya bahwa presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah. Nah, ini sebelumnya itu ternyata ketika sudah dibanding-bandingkan dengan dua undang-undang sebelumnya, daftar inventarisasi masalah ini tuh tidak pernah muncul gitu Pak. Pertanyaannya, jadi apakah
selama ini pembentuk undang-undang itu tidak menginventarisasi masalah terlebih dahulu sebelum membuat suatu undang-undang, atau bagaimana ya Pak? Karena ini baru muncul di undang-undang yang terbaru Pak, sebelumnya belum ada. Nah, ini menarik Mohon juga maaf. ya tentang hal ini. Sebenarnya di dalam prakteknya business as usual-nya sebelum ada Undang-Undang 13 tahun 2022 itu pasti baik presiden ataupun DPR, ya kan, misalkan presiden usul inisiatifnya presiden, berarti DPR mengirim DIM gitu kan. Apabila usul inisiatifnya DPR, berarti kan presiden mengirim DIM. Itu sudah dilakukan. Jadi pada saat mengirim surpres surat presiden, itu pasti disertai dengan daftar inventarisasi masalah. Pasti tidak, pasti itu ada. Jadi di sini kenapa diatur untuk memperkuat legitimasi DIM itu sendiri. Jadi sebenarnya bisnis as usual-nya itu dituangkan di sini. Nah, ini adalah perbaikan-perbaikan karena memang kan sebelumnya belum ada pengaturannya dan kita dan baru dimasukkan baru dimasukkan pengaturannya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat itu di pembahasan antara DPR dan Presiden itu kalau bisa tuh dibuka di website DPR RI, terus ada bagian ke prolegnas kalau tidak salah. Nah, itu kan ada masuk tuh undang-undang apa aja tuh. Nah, kalian bisa klik di situ, misalkan salah satu undang-undang rancangan undang-undang P3 lah intinya gitu kan waktu itu. Nah, itu ada tuh pembahasan DIM nomor berapa sampai nomor berapa. Nah, itu ada. Nah, itu yang dimaksud DIM itu. Jadi permasalahan yang ada yang jadi masalah intinya misalkan DPR nggak setuju dengan adanya pasal ini gitu. Nah, DPR ngasih komen. Kenapa nggak setujunya? Kemudian apakah ada rumusan-rumusan alternatif? Nah, itu biasa kayak gitu. Kalau DIM dari DPR memang agak banyak karena kan fraksinya agak banyak. Tapi kalau DIM dari pemerintah itu satu DIM. Walaupun di DPR itu satu DIM, tapi dia banyak pendapat-pendapatnya karena kan fraksinya. Jadi sebenarnya DIM itu udah ada gitu. Jadi sebelum adanya Undang-Undang 13 2022 emang pasti ada DIM. Jadi nggak mungkin nggak ada DIM karena memang gimana caranya melakukan pembahasan kalau sebelumnya nggak ada DIM-nya. Gitu sih. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lanjutan lagi, sepertinya memang terkait peraturan perundang-undangan ini emang menarik banget ya Pak. Ini teman-teman juga dari tadi selalu mempertanyakan hal-hal yang menarik. Salah satunya ini dari Kak Faikoh, beliau menanyakan perubahan Undang-Undang PPP menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang telah disahkan dapat diperbaiki dalam hal teknis penulisan. Bukankah hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyeludupan hukum dan kepentingan tertentu yang syarat akan kepentingan publik, akan kepentingan politik, maaf. Mohon jawabannya, Bapak. Nah, itu kan pengaturan di dalam pasal 72 ayat 1A ya. Itu kan hanya pengaturan teknisnya saja, perbaikan teknis. Ya kan? Saya kira itu nggak ada lah untuk tentang hal itu. Kemarin kan berkaitan ini ya, contoh yang realnya ini yang saya alami nih berkaitan dengan pembahasan RUU provinsi yang kemarin baru-baru disahkan ini. Itu memang ada kesalahan ketik tuh dari kita. Kayak misalkan nggak ada titiknya ataupun salah judul di salah judul undang-undang di ketentuan mengingat gitu kan. Nah, itu cuma teknik atau enggak rujukannya yang salah. Nah, itu cuma itu aja yang bisa dibenerin. Tapi kalau misalkan substansinya itu nggak bisa. Itu benar-benar nggak bisa diubah. Itu juga dalam hal teknis, kalau misalkan ada perbaikan seperti itu juga harus meminta persetujuan dari dari AKD yang membahas. Jadi harus ada parafnya, nanti dikoreksi juga pastikan oleh tenaga ahli ataupun dari timnya, dari Setnek, karena kan itu koreksinya dari Setnek ya. Koreksi dari Setnek, nanti biasanya dari DPR itu kita diundang tuh untuk melakukan klarifikasi, oh ternyata ini salahnya yang ini gitu kan. Nanti kita diundang tuh, gimana nih, apakah bisa diperbaikin kesalahan teknisnya? Oke, diperbaikin. Nanti diperbaikin, setelah itu kita minta tanda tangan pada pimpinan gitu kan. Ini Pak, ini diperbaikin ini saja. Berarti nanti dia tinggal di paraf seperti itu. Jadi memang nggak ada perubahan substansi ya kalau dalam setelah rapat paripurna itu pembicaraan kedua itu nggak ada perbaikan substansi lagi. Jadi cuma teknis saja. Teknisnya saja. Kalau misalkan mau ada perubahan ya perubahan substansinya nanti dilakukan revisi undang-undang lagi.
Baik, Bapak. Jadi dapat dipastikan bahwa perubahan yang dilakukan itu terkait teknis penulisannya aja ya, Pak? Nggak ada tentang substansinya. Nah. Baik, aman kalau gitu ya, Pak. Nanti teman-teman bisa mengawal lah gitu kan di mana rancangan undang-undang yang di-share setelah di rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 dan undang-undang yang udah benar-benar disahin nih gitu kan, ditetapkan. Nah, itu bisa dicek tuh mana nih, oh ini kalau misalkan ada perbedaan substansi, nah ini bisa diajukan tuh jadi gugatan formil. Betul, betul, betul. Karena memang ternyata netizen-netizen zaman sekarang ini sangat jeli ya, Bapak. Iya. Ada perubahan sedikit langsung, oh ini berubah nih gitu. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan juga nih terkait perbandingan undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru. Tepatnya di pasal 72. Nah, jadi di pasal 72 itu kan ada penambahan ayat 1A dan ayat 1B. Ini boleh saya bacakan bunyi pasalnya. Di ayat 1A itu bunyinya, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan, oh ini yang tadi ya Pak, alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang tersebut, dan pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas rancangan undang-undang tersebut. Nah, ini di ayat 1B-nya. Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1A harus mendapat persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang tersebut dan wakil dari pemerintah yang membahas rancangan undang-undang tersebut. Ternyata ini yang barusan ya Pak, barusan saja dijelaskan. Jadi memang harus ada persetujuannya ketika ingin melakukan perbaikan tersebut gitu. Ya. Biasanya untuk perbaikan itu dilakukan oleh timnya ya, tim bukan anggota DPR tapi tim dapurnya. Jadi dari tim dapurnya itu yang ketemu tim dapur dari DPR, tim dapur pemerintah gitu kan, baru ketemu sama dari Setnek gitu, Sekretariat Negara. Nanti kalau misalkan udah beres rapatnya, baru kita kabarin balik lagi ke DPR, ke pimpinan untuk minta tanda tangan. Seperti itu. Baik. Lanjut Bapak, ada beberapa pertanyaan lagi. Bagaimana agar kami dapat terlibat secara langsung dalam mengkawal undang-undangnya? Karena perubahan undang-undang PPP sangat kurang partisipasi publik. Karena salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi tadi menegaskan akan pentingnya partisipasi publik. Dalam putusannya, Mahkamah menegaskan juga bahwa partisipasi publik dalam pembentuk undang-undang harus dilakukan dengan lebih bermakna. Nah, ada kata lebih bermakna di sini, Pak. Gimana, Pak, jawabannya? Nah, itu seperti yang tadi saya sebutkan ya, saya sudah jelaskan kalau memang bermakna itu kan right to be informed, gitu kan harus terpenuhi, right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Nah, itu gimana nih untuk pemenuhan ini? Nah, DPR mencoba untuk melakukannya secara daring. Gitu. Nah, tadi melalui aplikasi Simas PU yang tadi sudah kita putar videonya sama-sama, gitu kan. Atau enggak bisa dilakukan, kita bisa memantau nih dari IG DPR. Soalnya kan kalau setelah setelah adanya di pusat perancangan undang-undang selesai, kita serahkan ke alat kelengkapan dewan, kan kita udah nggak bisa mengolah masukan-masukan lagi nih dari masyarakat. Nah, itu caranya gimana? Nah, itu caranya nanti bisa melalui aplikasi DPR Now. Nah, itu biasanya nanti disampaikan kepada anggota-anggota terkait. Atau kalau misalkan kita punya teman tenaga ahli anggota, itu malah lebih enak lagi, kita langsung kirim aja ke dia. Nah, masalahnya kan masyarakat ini kan nggak ada tuh kenalan kayak gitu. Jadi caranya ya melalui online gitu. Atau enggak bisa melakukan ngirim surat aja langsung ke anggota-anggota yang terkait atau bisa ke sekretariat komisi yang membahasnya. Gitu teman-teman. Memang agak ribet ya, cuma memang ya kalau misalkan mau benar-benar terlibat terkait ya kita butuh effort juga lah untuk itu. Kita nggak bisa, karena memang kan dari DPR kan itu balik lagi ke Indonesia kan sangat luas gitu kan, nggak bisa kita mintain masukan satu-satu gitu. Cuma yang tertentu aja, cuma yang terdampak aja. Biasanya yang terdampak ini bakalan diundang sama DPR. Kayak sebenarnya undang-undang Cipta Kerja itu sebenarnya udah diundang tuh
KSPI dan pakar-pakar yang lainnya, termasuk di Undang-Undang P3. Nah, waktu pembentukan Undang-Undang P3 ini, memang nggak bisa, memang kita akuin di Undang-Undang P3 ini ya masih banyak gitu kan, butuh perbaikan gitulah intinya gitu. Nah, itu butuh waktu yang lebih lama lagi itu untuk melakukan perbaikan. Sementara ini kan kita butuhkan, bukan agak cepat ya, dibutuhkan untuk mengakomodasi putusan MK terlebih dahulu nih. Nanti kalau misalkan perbaikan secara menyeluruh, nanti memang sudah ada rencana untuk dilakukan perbaikan secara menyeluruh di Undang-Undang P3 itu. Tapi kalau untuk yang sementara ini, kita sebenarnya sudah mengundang juga pakar-pakar dan uji publik di beberapa kota ya. Waktu itu sempat ada di Jawa Timur, di Surabaya, ada di Makassar, ada di Bandung. Itu juga mengundang pakar-pakar dari universitas se-Bandung, gitu, se-Surabaya, ya kan, dan se-Makassar gitu. Itu kita undang, kita minta pendapatnya dalam bentuk FGD gitu. Ada laporannya lengkap, baik dari laporan singkatnya, masukan-masukannya, kemudian bagaimana tata cara menanggapi pengolahan di dalam timnya gitu. Nah, itu sebenarnya sudah dilengkapin oleh tim dan sudah dikirimkan juga kepada Komisi 3, karena kan sekarang ada nih yang menggugat secara formil di Undang-Undang P3. Nah, itu sebenarnya lapsing laporan singkatnya itu sudah dilengkapin. Jadi balik lagi ke teman-teman, sebenarnya memang Undang-Undang P3 yang sekarang Undang-Undang 13 tahun 2022, kalau memang dibilang belum cukup partisipasi masyarakatnya, ya itu dalam perspektifnya masing-masing gitu kan. Memang kita sebagai Indonesia yang sangat luas, nggak bisa kita tanya satu-satu, tentu akan membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu kita menanyakan ke stakeholders yang terdampak. Nah, sementara kalau Undang-Undang P3 itu kan stakeholders terdampaknya kan paling terbatas gitu kan. Nah, kita tanyalah itu akademisi. Nah, itu yang paling memungkinkan untuk ditanyain. Baik Bapak, masih berkaitan juga nih dengan partisipasi masyarakat tadi. Karena ternyata di pasal 96 itu tadi juga sebagaimana yang udah Bapak jelaskan, bahwa masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat terdampak. Nah, justru di sini pemahamannya adalah jadinya kalau nggak terdampak nggak bisa ngasih masukan dong gitu. Nah, jadi yang mana nih sebenarnya yang bisa kita jadikan pegangan? Karena memang di pasal 96 ini secara jelas nih di ayat 3-nya disebutkan bahwa masyarakat yang dimaksud pada ayat 1 itu merupakan orang perorangan atau kelompok yang terdampak secara langsung atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Artinya di pasal 96 ini tidak secara luas, tidak secara apa ya, tidak memberikan hak partisipasi tersebut, maksudnya hak memberikan masukan secara lisan ini kepada seluruh masyarakat. Jadi walaupun ada mekanisme daring, tetap yang bisa mengajukan masukan itu hanya masyarakat yang terdampak saja. Tapi kan apakah masyarakat lain yang tidak terdampak tidak mempunyai gagasan juga gitu? Maksudnya siapa tahu ada masyarakat lain yang tidak terdampak atau tidak memiliki kepentingan tapi mempunyai ide atau gagasan terkait materi muatan yang sedang dibahas gitu, Pak. Ya, kalau menurut saya itu sangat memungkinkan ya. Sebenarnya di pasal 96 itu adalah penegasannya. Jadi dilihat di pasal 88. Jadi tentang penyebarluasan itu memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan. Masyarakat kan luas gitu. Kita tidak bisa mendiskreditkan yang terdampak, tapi dikhususkan sebenarnya maksudnya itu di pasal 96 agar partisipasi masyarakat itu. Jadi kenapa disebutkan tentang hal itu, adanya hal itu. Jadi sebenarnya gini teman-teman, waktu lagi penyusunan asbabun nuzulnya, asbabun nuzul pasal 96 ini, karena memang adanya kekhawatiran dari baik dari DPR maupun pemerintah itu, adanya masukan-masukan yang tidak jadinya jadi lama gitu. Jadi undang-undang ini seharusnya sudah mau di pembahasan, udah proses pembahasan, tapi ada masukan gitu. Padahal ada juga dari kelompok orang masukannya itu, tapi orangnya itu nggak jelas. Jadi kelompoknya itu baru terbentuk gitu. Misalkan baru terbentuk 1 bulan yang lalu gitu kan. Dia udah mau ngasih masukan, tapi masukannya ya mengatasnamakan organisasi LSM. Padahal
ya kita tentu juga harus mengetahui bahwa partisipasi masyarakat juga harus dilaksanakan secara tertib. Makanya dikhususkan. Jadi sebenarnya yang pasal 96 ini masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis. Nah, pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring dan luring. Nah, masyarakat di sini kan orang perseorangan atau kelompok yang terdampak langsung dan atau mempunyai kepentingan atas materi muatan. Nah, di sini kan semua masyarakat Indonesia sebenarnya kan mempunyai kepentingan atas materi muatan. Jadi sebenarnya pasal 96 ayat 3 ini hanya untuk memberikan atau guidelines-nya agar partisipasi masyarakat itu dilaksanakan secara tertib. Jadi nggak setiap orang minta saya punya nih gitu, padahal dia nggak, maksudnya dia tidak memiliki kompetensi untuk itu. Kayak misalkan undang-undang tentang kelautan, misalkan tentu saja kan yang paling berkaitan itu adalah nelayan sendiri gitu kan, kemudian ada Bakamla dan misalkan masyarakat mau, misalkan dia adalah seorang PPAT atau notaris gitu kan, nggak ada hubungannya atau enggak dia seorang pekerja tambang dia memberikan masukan tentang itu. Nah, itu kan tentu saja harus dilihat gitu kan dilihat dulu nih skala prioritasnya. Skala prioritasnya ya tentu saja orang yang sangat terdampak langsung itu. Saya juga kemarin nulis tesis tentang partisipasi masyarakat ini. Jadi yang saya kemukakan di tesis saya, sebenarnya setiap orang itu berhak untuk memberikan masukan, tetapi dikhususkan untuk orang yang terdampak langsung. Jadi orang yang terdampak langsung itu dikasih karpet merah lah intinya. Jadi ya dia tentu saja kan dia bakal mengalami sendiri kalau misalkan ada kerugian konstitusional gitu kan. Dia memiliki Pak ini kalau materinya kayak gini saya punya jadi kerugian nih gitu kan. Bisa nggak Pak ini materinya kayak gini-gini aja. Nah, itu kan kita mengetahui langsung dari orang yang merasakan gitu kan. Nah, itu dia itu yang dikhususkan kepada orang yang terdampak langsung dan atau mempunyai kepentingan. Nah, sedangkan teman-teman mahasiswa ini kan merasa kita kan nggak punya kepentingan, kita juga nggak terdampak langsung gitu kan. Apakah kita bisa ngasih masukan? Bisa banget ngasih masukan. Silakan dikasih masukan gitu kan. Tapi nanti tetap akan diolah, tetap akan ini. Tapi ya itu balik lagi yang akan diutamakan yaitu adalah orang yang terdampak langsung dan orang yang mempunyai kepentingan atas materi muatan. Nah, itu juga nanti yang yang bakal diundang rapat pembahasan di DPR atau penyusunan rancangan undang-undang di DPR yaitu dua kelompok itu. Jadi orang-orang yang atau kelompok yang punya kepentingan dan yang terdampak. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya semuanya bisa ngasih masukan kok. Baik. Jadi memang masyarakat mana nih? Jangan-jangan masyarakat yang hanya pura-pura terdampak atau mengaku pura-pura kepentingan ya Pak. Jadi Betul. dalam memberikan masukan ataupun saran kepada materi muatan yang sedang dibahas juga dari tim ahli DPR ada verifikasi nih masyarakatnya beneran nggak nih atau kayak apa bahasanya kalau orang sini bilangnya ujuk-ujuk Pak, ujuk-ujuk Iya, ada betul. tiba-tiba muncul gitu. Jadi benar-benar masyarakatnya diverifikasi juga ya Pak, jadi nggak asal-asalan gitu. Iya, betul. Baik. Lanjut lagi nih Pak ke pasal di bawahnya, ke pasal 99. Jadi kalau secara sekilas dibandingin dengan pasal 99 di Undang-Undang 11 di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tuh kayak nggak ada perubahan. Tapi ternyata setelah dicermati lagi ada sedikit perubahan nih Pak, yaitu di kata-kata analis legislatif. Kalau boleh saya sebutkan bunyi pasalnya, di pasal 99 Undang-Undang yang terbaru, bunyinya selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1, tahapan pembentukan undang-undang, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota mengikut sertakan analis legislatif dan tenaga ahli. Nah, di undang-undang sebelumnya itu hanya bahasanya mengikut sertakan peneliti dan tenaga ahli. Di undang-undang yang terbaru sekarang mengikut sertakan analis legislatif dan tenaga ahli. Nah, pertanyaannya adalah analis legislatif itu apa dan bedanya dengan keterlibatan peneliti dan tenaga ahli di undang-undang sebelumnya dengan mengikut sertakan analis legislatif dan tenaga ahli di undang-undang sekarang itu perbedaannya bagaimana ya Pak? Silakan Bapak. Ya, nah sebenarnya kalau analis legislatif itu transformasi ya. Transformasi dari peneliti-peneliti yang ada di lembaga legislatif kayak misalkan PR, DPRD, gitu, DPD
itu menjadi analis legislatif. Intinya itu sebenarnya mereka tuh sama peneliti, tapi mereka berubah jabatan fungsional. Mereka berubah jabatan fungsional, jatuhnya jadi analis legislatif. Karena apa? Karena peneliti sekarang dengan adanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu semua peneliti ditarik ke BRIN. Jadi di DPR itu nggak punya peneliti. Makanya itu untuk menyelamatkan rancangan undang-undang tentu kan butuh adanya selain perancang peraturan undang-undangan itu kan butuh tim yang luas ya, baik dari tim ahli, dari dari tenaga-tenaga ahli komisi, baik juga dari akademisi. Nah, tentu juga butuh seorang peneliti. Nah, gimana caranya untuk menyelamatkan rancangan peraturan undang-undangan agar kualitas NA dan RUU-nya ya tetap sama ataupun malah lebih baik gitu daripada peneliti daripada sebelumnya. Nah, itu diciptakan namanya jabatan fungsional analis legislatif. Itu baru terbentuk di tahun ini atau 2 tahun yang lalu gitu. Atas tahun yang lalu itu baru terbentuk di DPR. Instansi pusatnya itu ada di DPR dan tim penilaian juga di DPR. Jadi memang analis legislatif itu adalah transformasi dari peneliti ke analis legislatif. Jadi hanya itu aja sih sebenarnya, dia cuma perubahan aja. Jadi untuk biar kualitas NA dan RUU-nya itu masih bisa terjamin. Kenapa nggak melibatkan peneliti dari BRIN gitu kan misalkan? Tetap aja peneliti nggak usah dirubah gitu. Nah, tapi masalahnya adalah butuh cost, gitu kan, butuh cost lagi. Untuk tentu saja kan kalau peneliti-peneliti itu kan disebut untuk penelitiannya, gitu kan. Balik lagi, kalau kita misalkan mengadakan pengumpulan data ataupun uji konsep ke daerah-daerah ataupun stakeholders terkait, tentu saja kan kalau udah beda instansi, tentu saja kan butuh administrasi yang cukup lama gitu kan. Kalau misalkan di dalam satu lingkup pekerjaannya, maksudnya dalam satu lingkup instansi kayak misalkan di DPR, badan keahlian, itu ada pusat perancangan undang-undang, itu ada pusat penelitian yang isinya analis legislatif, ya udah mudah gitu kan. Kita izinnya juga mudah, untuk pengadministrasiannya mudah, untuk pelibatan pada saat rapat-rapat juga mudah. Dan memang pas analisis legislatif ini memang dia tugas pokoknya dan fungsinya ya untuk mendukung ini fungsi legislatif DPR. Jadi dia memang adanya ya khusus untuk penyusunan NA dan RUU gitu, untuk mendampingi perancang peraturan undang-undangan. Begitu. Baik Bapak, jadi sebenarnya kalaupun ingin melibatkan peneliti juga di beberapa peraturan perundang-undangan tertentu bisa juga ya Pak berarti? Bisa. Atau memang jadi ya. Memungkinkan. Nah, terus saya waktu diklat penyusunan diklat namanya penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan, saya tanya sama narasumbernya. Kemudian gimana Bu, kalau misalkan di pasal 99 ini dalam penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan tidak melibatkan perancang peraturan perundang-undangan gitu. Ini sebelum adanya Undang-Undang 13 tahun 2022 ya, saya ceritanya. Jadi Ibu itu bilang gini, kalau tidak melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, baik dari tahapan perencanaan sampai dengan pengundangan, itu nggak dilibatkan nih perancang peraturan perundang-undangan, itu bisa aja batal secara formil. Gitu. Jadi perancang peraturan perundang-undangan itu harus dilibatkan dalam tahapan-tahapan, setidaknya suatu tahapan perancangan peraturan perundang-undangan. Gitu. Ya sama, berarti kan tentang kalau analis legislatif dan tenaga ahli itu kan sama dia, jadinya kedudukannya jadi sama. Jadi dia harus dilibatkan dalam setiap penyusunan NA dan RUU. Gitu. Baik Bapak. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Kita kembali lagi nih ke atas ke pasal 9 ternyata. Pasal 9 ini tentang judicial review di Mahkamah Konstitusi dan juga judicial review di Mahkamah Agung. Bedanya di undang-undang yang terbaru ini ada penambahan ayat 3, 4 dan 3, 4, 5 dan 6. Kalau boleh dijelaskan apa sih Pak sebenarnya perbedaan tentang pengujian peraturan perundang-undang di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang yang sekarang dan undang-undang yang sebelumnya, karena di undang-undang yang sebelumnya ini hanya diatur ayat 1 dan ayat 2 saja nih Pak, selesai. Dan ternyata di undang-undang yang terbaru ditambahkan ada beberapa ayat lagi nih di bawahnya. Boleh dijelaskan Bapak?
Iya, jadi kalau ini sebenarnya untuk penegasan aja sih. Jadi penegasan untuk memperkuat aja, kayak misalkan untuk kewenangan menjadi pengacara DPR itu siapa, gitu kan? Komisi membidangi dan bidang peraturan hukum, dan di bidang hukum dan peraturan undang-undang. Jadi ini penegasan saja dari business as usual yang sudah dilakukan oleh DPR dan pemerintah pada saat ini sebenarnya, kayak misalkan adanya pengujian formil atau pengujian material undang-undang Cipta Kerja. Nanti yang bertugas untuk menjadi pengacara DPR siapa nih, gitu kan? Nah, biasanya kan Komisi 3 DPR. Nah, kalau misalkan dari kementerian, dari pemerintah siapa? Berarti kan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu sebenarnya cuma penegasan-penegasan seperti itu aja sih penjelasannya, penambahannya. Gitu. Baik. Hmm. Jadi sebenarnya bisnis as usual-nya sudah seperti itu, cuman karena sebelumnya belum diformilkan dalam bentuk undang-undang, jadi diatur lebih formal lagi di undang-undang seperti itu ya Bapak? Iya, betul sekali. Ini untuk memperkuat aja sih sebenarnya, memperkuat kedudukannya. Karena selama ini kan paling diaturnya di dalam peraturan pemerintah dan peraturan DPR. Jadi kemarin ada masukan dari pemerintah juga, ya udah kita tunjukkan saja gitu, dimasukkan saja di undang-undang pembentukan peraturan undang-undangan. Akhirnya dengan kesepakatan bersama dan dari masukan-masukan dari pakar, ternyata memungkinkan, ya sudah dimasukkan secara umumnya seperti itu. Nanti untuk ketentuan lebih lanjutnya, bagaimana cara teknisnya itu dilaksanakan di peraturan pelaksanaan, peraturan DPR, terus sama peraturan presiden. Baik Bapak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Jadi ini kan kita sekarang dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini sudah dengan bahasanya, sudah dengan resmi mempunyai metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu omnibus. Nah, si metode omnibus ini apakah mungkin juga nantinya bisa diterapkan dalam merancang peraturan daerah, Bapak? Atau hanya bisa untuk undang-undang saja? Atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang juga dapat disusun dengan menggunakan metode omnibus ini? Bagaimana, Bapak? Ya, kalau kita baca pasal 64 ayat 1A itu kan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan metode omnibus. Nah, rancangan peraturan perundang-undangan itu kan balik lagi ke pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ya. Itu semuanya tuh mulai dari hierarkinya dari undang-undang dan ke bawah gitu kan. Itu bisa menggunakan metode omnibus. Di Perda, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden itu bisa pakai metode omnibus dengan adanya nomenklatur ataupun norma di pasal 64 ayat 1A. Itu bisa memungkinkan sekali. Karena dia tidak spesifik menyebutkan rancangan undang-undang ya. Dia menyebutkan rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau peraturan perundang-undangan itu semuanya gitu kan. Enggak cuma undang-undang doang. Baik, Bapak. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaannya selama ini sudah dilontarkan semua dan juga sudah dijelaskan juga oleh Bapak Noval. Kepada teman-teman yang lain, apabila masih ada pertanyaan selanjutnya, boleh kita diskusikan bersama dengan Pak Noval, karena memang saya juga sangat bersyukur ternyata Pak Noval terlibat secara langsung. Ini memang yang sangat-sangat menggeluti di bidang yang kita bahas pada hari ini, teman-teman. Ya, betul. Saya juga anak Kita muridnya masih punya Prof. waktu. Ahmad Reddy di Untar sebelumnya. Iya, Bapak. Ini kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, jadi teman-teman kita manfaatkan, kita curi ilmunya Pak Noval ini agar kita lebih berwawasan lagi nih terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada pertanyaan lagi teman-teman, atau jika tidak berkenan mempertanyakan secara langsung, bisa menuliskan juga di kolom chat atau mengirimkan langsung ke WA saya.
Nah, ini sekalian promosi juga nih Bu Nur dan teman-teman sekalian. Bisa Iya, baik di-follow Bapak. Instagram ataupun media sosial di Pusat Perancangan Undang-Undang. Itu biasanya nanti kita akan mengupdate seluruh kegiatan-kegiatan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, mulai dari yang kemarin itu kalau misalkan masih bisa dilihat story-nya, itu ada penyusunan RUU tentang Provinsi Sulawesi Timur. Nah, itu ada permintaan juga dari Badan Legislasi untuk penyusunan RUU itu untuk pemekaran daerah otonomi baru DOB. Nah, itu kita kemarin ada tim yang langsung berkunjung ke Provinsi Sulawesi Tengah, karena kan Sultim itu kan nanti mau ada pemekaran di Sulawesi Tengah ya. Jadi kita langsung datangin gubernurnya, ada tim yang langsung mendatangi langsung ke provinsinya. Ada juga nanti mereka langsung ke bupatinya, ke nanti calon ibu kota Provinsi Sulawesi Timur lah. Itu ada, itu bisa langsung dikasih masukan baik di kolom. Kalau misalkan malas nih buka Simas PUU gitu kan, kasih aja di situ masukannya di kolom komentar, itu langsung nanti kita olah. Itu nanti ada timnya tersendiri yang bertugas untuk mencatat masukan-masukan yang ada di situ, kemudian nanti menyampaikan kepada timnya secara langsung. Jadi semudah itulah untuk memberikan masukan. Kalau malu di komentar bisa lewat DM. Kalau misalkan mau minta apa-apa juga, misalnya mau minta rancangan undang-undang, bisa lewat situ, nanti kita arahkan atau bisa melalui PPID DPR RI. Kalau misalkan kita nggak ada, kita bisa melalui PPID DPR. Itu bisa seperti itu. Bapak izin tadi nama Instagramnya apa ya Pak? Pusat PUU, coba. Pusat PUU. Ya. Oke, baik Bapak. Segera kami follow Bapak. Ya. Terima kasih. Baik Bapak, sepertinya teman-teman juga sudah selesai mengajukan pertanyaan. Kalau kita ingat-ingat lagi, sepertinya semua pasal yang ada di perubahan undang-undang yang baru sekarang sudah dibahas ya Pak. Dan teman-teman juga sepertinya sudah terpuaskan nih kebingungannya atau pertanyaan-pertanyaannya. Jadi mungkin langsung saja kita tutup. Jika berkenan, Bapak Noval harap memberikan closing statement, Bapak. Ya, baik. Bagi teman-teman semuanya, untuk menyampaikan masukan dan kritik ataupun apa, itu bisa melalui media sosial kami ataupun melalui website di Pusat Perancangan Undang-Undang. Memang di dalam pembentukan Undang-Undang 13 tahun 2002 masih banyak itu yang perlu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Tapi dengan adanya keterbatasan waktu dan juga adanya hal-hal yang lainnya, memang tidak bisa semuanya dimasukkan seperti fast track legislation, itu belum sempat ada masukan tapi belum bisa kita atur karena memang adanya perubahan-perubahan terkait dengan peninjauan dan evaluasi itu juga masih butuh perubahan. Tetapi tentu saja itu kan butuh kajian-kajian lebih lanjut. Nah, ini misalkan teman-teman mau ada saran ataupun masih masukan, itu bisa langsung melalui media sosial kami ataupun tadi melalui website, itu bisa langsung dikasih masukan mau atau enggak perubahan di undang-undang, ada permasalahan di undang-undang 13 2002 itu juga bisa disampaikan di sana. Mungkin dari saya itu aja. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Noval yang saya juga tadi baru diinfokan oleh Pak Reddy bahwa Pak Reddy tiba-tiba berhalangan dan nantinya dibantu oleh Pak Noval. Ini benar-benar mendadak sekali, tapi alhamdulillah diskusi kita berjalan dengan lancar karena memang ternyata Pak Noval ini keilmuannya sangat luar biasa dan pengalamannya di bidang yang kita diskusikan saat ini benar-benar menggeluti secara langsung. Jadi alhamdulillah agenda diskusi kita pada pagi hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kami dari Juris Police Institute sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesediaannya Bapak Noval dapat menggantikan Prof. Reddy, membersamai kami semua, berdiskusi bersama dan menjawab pertanyaan-pertanyaan serta kebingungan-kebingungan dari kami semua selama ini nih Pak. Ini apa nih yang berubah dari Undang-Undang PPP ini? Sebelumnya Bapak, sebelum saya tutup agenda diskusi kita pada pagi hari ini, kami dari Juris Police Institute juga mengadakan banyak diskusi-diskusi dan juga pelatihan-pelatihan, dan juga nih nanti di tanggal 29
kita juga mengadakan pelatihan pembentukan peraturan daerah, Bapak. Nantinya ada beberapa ahli juga di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan membersamai kami memberikan materi dan pelatihan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan ini, khususnya di peraturan daerah. Mungkin Bapak Redi dan teman-teman semuanya juga dapat ikut bergabung juga bersama kami membersamai agenda pelatihan kita yang akan kita selenggarakan di akhir bulan September ini, Bapak. Insya Allah. Sebelumnya juga sebelum saya tutup agenda diskusi kita pada pagi hari ini, teman-teman boleh memasang pose terbaiknya karena akan dilakukan sesi dokumentasi oleh panitia. Dan teman-teman juga yang bisa off cam boleh menyalakan kameranya, kita akan mengambil gambar untuk sesi dokumentasi. Baik, teman-teman, apakah sudah siap? Panitia mohon bantuannya untuk mendokumentasikan layar. Panitia sudah siap? Baik. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi Bapak Ibu. Panitia siap? Baik, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai rangkaian agenda diskusi ngopi seruput revisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebuah formalitas reformasi regulasi yang telah dilaksanakan oleh Jurispolis Institute pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022. Saya Nur Halimah selaku panitia sekaligus perwakilan dari Jurispolis Institute mengucapkan banyak terima kasih dan juga tidak lupa ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman bahwa kami sangat bangga, sangat senang, sangat bersyukur, dan juga berterima kasih kepada pemateri kita pada pagi hari ini, kepada Bapak Noval Ali Muhtar yang telah membersamai kita dan memberikan begitu banyak insight, masukan-masukan, dan pemahaman-pemahaman terkait perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami harap Bapak Noval Ali Muhtar ke depannya juga dapat membersamai kami lagi di agenda-agenda diskusi JPI selanjutnya, karena insya Allah JPI akan terus hadir melaksanakan agenda-agenda diskusi seperti sekarang ini, membahas aturan-aturan terbaru atau kebijakan-kebijakan hukum terbaru yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang ataupun pemerintah. Terima kasih juga kepada panitia dan juga kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan hari liburnya bersama-sama memahami hukum terbaru kita di Indonesia saat ini, yaitu Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Semoga kita semua dapat terus berkembang, dapat terus memahami hukum dengan baik dan benar, dan menjadi masyarakat tentunya yang paham hukum, yang berbakti kepada bangsa dan negara. Baik, kepada Bapak Noval Ali Muhtar, apabila ada agenda lagi yang ingin dilaksanakan, boleh langsung meninggalkan ruang Zoom. Dan juga kepada teman-teman semuanya, saya ucapkan sekali lagi, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali, Kak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Noval Ali Muhtar. Bang Noval. Terima kasih Terima kasih Bu Materi, semuanya. terima kasih Pak Bapak Ali. Moderator. Keren. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semua, keren.